Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kabar baik, kabar sehat, kabar sukses bersama keluarga. Pagi ini akan kita tunjukkan cara memastikan flyback itu keadaan baik ataupun keadaan rusak ya, atau sudah saatnya untuk diganti. Sebagai contoh, flyback yang kita tunjukkan adalah flyback miliknya monitor CRT ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya secara garis besar itu flyback monitor CRT dengan televisi itu adalah sama ya. Cara kerjanya hanya berbeda pada bagian sekundernya itu ya teman-teman ya. Jadi bagian-bagian flyback di sini adalah anoda ya, yang ada di tabung CRT ya. Di sini adalah pengaturan fokus, kabel merah ya. Di bawahnya adalah kabel screen. Di sini pengaturan screen. Ini yang menuju ke grid 2, menuju ke grid 2 ya teman-teman ya. Teman-teman semua, dalam memastikan flyback itu rusak itu ada dua tahapan ya. Yang pertama secara fisik, bisa dilihat secara fisik, yakni pada bagian kapasitor ya. Jika flyback ini rusak terlalu parah, maka pada bagian kapasitor di sini akan mengalami retak ya teman-teman ya. Di sana bisa di sini, bisa di sini ya. Ya, kalau secara fisik sudah kelihatan, tentu flybacknya harus diganti gitu. Untuk cara kedua, jika dari fisik itu tidak terlihat kerusakannya, maka dengan memenuhi persyaratan agar flyback itu bekerja ya. Dalam flyback bekerja ada persyaratan yang harus ada. Jika persyaratan sudah terpenuhi tetapi tidak adanya tegangan pada grid 2 atau screen, maka flyback dipastikan sudah rusak atau tidak bisa dipakai. Itu ya teman-teman ya. Ini untuk flyback dengan sampel contoh seperti ini. Selanjutnya kita melihat skema ya teman-teman ya. Melihat skema persyaratan-persyaratan yang harus ada dan terpenuhi ya agar flyback bekerja. Jadi teman-teman pastikan tegangan B+ flyback ya, ini sekitar 90 sampai 100, bisa juga nanti 115 ya, tergantung dari karakter board monitor itu sendiri. Pertama adanya tegangan B+, yang kedua adanya tegangan AC 0,2 volt pada titik di sini di ujung trafo driver gitu ya teman-teman ya. Pada titik ini, pada ujung trafo driver itu harus ada tegangan AC 0,2 volt. Jika AC 0,2 volt ini tidak ada, maka teman-teman harus mencari kerusakan yang ada di
depannya ya, di blok bagian depan. Jika tegangan AC 0,2 volt itu ada, dan pastikan dulu transistor horizontal berkeadaan baik dan B+ flyback itu ada namun tidak keluar pada kabel screen yang menuju grid 2 CRT. Di sini ya teman-teman ya. Ini tegangan yang ada nanti biasanya mencapai 60 sampai 80 ya, tergantung dari pengaturan screen. Gitu. Jadi kalau di tegangan screen tidak keluar, padahal persyaratan yang ada di sini baik di B+ maupun di titik trigger basis horizontal ada, dan grid 2 tidak mengeluarkan tegangan di screen, bagian screen tidak mengeluarkan tegangan, sudah bisa dipastikan bahwa flyback adalah rusak dan perlu diganti. Itu ya teman-teman. Jadi cara memastikannya seperti itu, dan jangan lupa bahwa di monitor CRT kabel data harus terhubung ke CPU ya. CPU dalam keadaan on, karena itu sebagai trigger juga pada IC horizontal. Itu teman-teman, jadi saya yakin bisa dipahami. Selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman semua itu sedang mengerjakan pada blok horizontal, terutama pada pengerjaan flyback, yang harus diperhatikan adalah B+ VCC flyback pada monitor ya, itu berbeda dengan televisi ya. Kalau televisi itu tegangannya B+ sekitar 100 volt, itu adalah continue ya teman-teman ya. Akan tetapi pada monitor CRT itu bisa lebih, karena ada bagian blok step up tegangan ya. Skemanya seperti ini ya teman-teman ya. Blok switching ya, blok switching, dan ada output tegangan yang menuju untuk B+ flyback. Maka di sini akan terhubung dengan transistor jenis FET ya. Di sini ada transistor jenis FET, biasanya bernilai IRF 630, IRF 730 dan sebagainya ya. Ya, transistor FET ini adalah berfungsi sebagai step up tegangan. Ketika teman-teman sedang memperbaiki blok horizontal, maka FET ini harus dicabut dulu ya teman-teman ya. Harus dicabut dulu supaya apa? Supaya tidak ada penaikan tegangan ya. Karena jika melalui FET ini atau FET ini terpasang, maka tegangan yang 50 sampai 60 volt sekitar sekian ini ya teman-teman ya, untuk B+ nya. Nanti di bagian ujung pada titik B+ flyback itu akan mencapai tegangan 100, bahkan bisa sampai 140 volt ya, bisa 130, bisa 100 volt ya, karena adanya step up di sini. Jadi untuk FET dicabut dulu untuk mengamankan sirkuit ya. Teman-teman nanti bisa dilihat di bagian ujung yang ke B+ FBT ya, flyback transformer. Di situ teman-teman bisa melihat adanya elko yang kapasitas maksimalnya bisa 250, bisa 350 volt gitu ya. Nah, untuk menghindari itu maka FET harus dicabut.
Jadi jangan sampai nanti tegangannya ini melebihi batas elko, itu ya. Kalau melebihi batas elko nanti elko akan pecah, gitu ya. Di monitor yang lain itu terkadang bukan elko yang dipakai, namun adalah kapasitor Mylar ya. Kapasitor Mylar, dan biasanya berukuran 400 volt ya, tinggi. Nilainya semisal 100 nanofarad, untuk voltasenya 400 volt. Itu jadi pas pengerjaan pada blok horizontal, terutama bagian flyback, teman-teman harus mencabut transistor FET yang ada di bagian step up di sini. Itu teman-teman, di video ini cara memastikan ya, apakah flyback itu berkeadaan masih baik ataupun sudah rusak, yang tentu saja harus diganti. Itu teman-teman. Jadi untuk video yang part 1 sudah kita tunjukkan ya, cara memastikan flyback berkeadaan baik atau tidak. Di video selanjutnya, di part 2, nanti akan kita tunjukkan ya teman-teman ya, cara mengganti flyback dengan flyback seri lain, gitu ya teman-teman ya. Apakah bisa mengganti flyback dengan flyback yang seri lain ya? Tentu saja bisa ya teman-teman ya, tentu saja bisa. Hanya nanti ada perubahan pada sekunder ya, sekunder dan juga untuk sinkronisasi. Nanti kita tunjukkan di video part 2. Gitu teman-teman, semoga bisa dipahami. Selamat berkarya, selamat berkreasi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.